untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk dosen kita tercinta, Dr. Muammar MPD, dan selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Ninis Aziza Soleha, kelas 1A dari program pendidikan TGMI di Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dari kelompok 3 beserta partner kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Bahasa Indonesia dan berbagai ragamnya. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Noviana Saadah, kemudian akan dilanjutkan oleh Cindy Rahmawati. Penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa memiliki arti penting bagi negaranya, masyarakat, dan identitas suatu negara, karena bahasa merupakan alat interaksi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada bahasa, maka kegiatan sosial akan terganggu. Suatu negara memiliki ciri khas masing-masing termasuk kebahasaan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting bagi masyarakat karena merupakan bahasa ibu atau bahasa resmi negara kita. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki adat, kebudayaan, dan bahasa daerah masing-masing. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebarannya, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, susastra, dan budaya. Dipandang dari jumlah penutur, ada 2 bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Bahasa Indonesia baru dikenal anak-anak setelah mereka sampai pada usia sekolah atau taman kanak-kanak. Berdasarkan keterangan di atas, penutur bahasa Indonesia yang mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak besar jumlahnya. Mereka hanya terbatas pada orang-orang yang lahir dari orang tua yang mempunyai latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Sebagian orang yang lahir di kota-kota besar dan orang yang mempunyai latar belakang bahasa Melayu. Dengan demikian, kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia itu tidak penting. Akan tetapi, pandangan kita tidak tertuju pada masalah bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang memperlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Data ini akan membuktikan bahwa penutur bahasa Indonesia adalah 210 juta orang. 2000 ditambah dengan penutur-penutur yang berada di luar Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di kalangan masyarakat. Dipandang dari luas penyebarannya, penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 210 juta lebih itu tersebar dalam daerah yang luas, itu Sabang sampai Merauke. Keadaan daerah penyebaran ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia. Dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra. Tentang susastra, bahasa kerinci kaya dengan macam dan jenis susastranya, walaupun hanya susastra lisan. Susastra kerinci telah memasyarakat ke segenap pelosok daerah Kerinci. Dengan demikian, bahasa kerinci telah dipakai sebagai sarana dalam susastra.
Tentang budaya, bahasa Kerinci telah dipakai pula walaupun hanya dalam berkomunikasi, bertutur adat, bernyanyi, berpantun, dan sebagainya. Tentang ilmu pengetahuan, bahasa Kerinci belum mampu memecahkannya. Jika hendak menulis surat, orang-orang Kerinci memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Kerinci. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Kerinci belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu. Ketiga hal di atas, sarana ilmu pengetahuan, budaya, dan susastra telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat sempurna dan baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang penting. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam lisan dan ragam tulis ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, yaitu 1. Ragam bahasa lisan dan 2. Ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai sebagian dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Kedua ragam itu berbeda. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Contoh, orang yang sedang berbelanja di pasar. Pembeli, Bu, berapa cabenya? 30. Pembeli, bisa kurang? Penjual, 25 saja, nak. Persigus tentunya. Ragam tulis perlu lebih terang dan lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada dalam pembicara. Kelengkapan ragam tulis menghendaki agar orang yang diajak bicara mengerti isi tulisan itu. Contoh ragam tulis ialah tulisan-tulisan dalam buku, majalah, dan surat kabar. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kuliah hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi susastra belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar ruangan itu. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Baik, saya akan melanjutkan perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulisan. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Kelima, perbedaan paling jelas antara bahasa lisan dan bahasa tulis bisa dilihat pada manifestasinya. Dalam pertuturan, bahasa tampil sebagai bunyi, kata-kata cenderung terdengar seperti rentetan suara petasan benceng, yang panjang pendeknya tergantung pada banyak kata dalam satu kalimat.
Tiap kata dan tiap kalimat terdengar saling menyambung, nyaris tanpa jeda. Dalam tulisan, tiap kata ditulis terpisah satu sama lain. Kata-kata dirangkai jadi kalimat, rangkaian kalimat jadi paragraf. Sekian paragraf menjadi satu tulisan. Dan dengan cara itu, satu atau beberapa unit informasi dapat dipahami oleh pihak lain. Konsekuensinya, bahasa sebagai bunyi adalah bersifat fana, pupus terbawa angin segera setelah terucapkan. Sebelum berbagai ragam alat rekam ditemukan, tulisan telah menjalankan perannya yang penting, mengawetkan bahasa. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua ragam bahasa itu menempuh jalan sendiri-sendiri. Agak berbeda dari bahasa lisan, bahasa tulis mengenal lebih jauh lebih banyak perangkat kaidah atau aturan antara lain berupa ejaan. Ya, selanjutnya kita akan membandingkan wujud bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis. Perbandingan ini didasarkan atas perbedaan penggunaan bentuk kata, kosakata, dan struktur kalimat. A. Ragam lisan. Pertama, penggunaan bentuk kata. Contohnya, kendaraan yang ditumpanginya nabrak pohon mahoni. Bila tak sanggup, tak perlu dilanjutkan pekerjaan itu. Yang kedua, penggunaan kosakata. Contohnya, saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Yang kedua, mereka lagi bikin denah buat pameran, bentar. Yang ketiga, penggunaan struktur kalimat. Rencana ini saya sudah sampaikan kepada direktur. Selanjutnya, contoh dari ragam tulisan. Pertama, penggunaan bentuk kata. Ragam tulisnya yaitu, contohnya, kendaraan yang ditumpanginya menabrak pohon mahoni. Apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu melanjutkan pekerjaan itu. Kedua, penggunaan kosakata. Saya sudah memberitahu mereka tentang hal itu. Selanjutnya, mereka sedang membuat denah untuk pameran nanti. Dan yang ketiga yaitu penggunaan struktur kalimat. Rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat penting bagi negara kita karena merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi dan sarana untuk berinteraksi bagi bangsa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Saya Ninis Azizah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.